Oke, eh sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, untuk mengganti hari kemarin yang beberapa hari itu kita nggak ada jadwal ya. Oke, sip. eh kita akan presensi dulu. Ini kayaknya banyak yang izin ya kayaknya. Ntar aku cek dulu. Apa yang izin itu. eh Siapa ya ini ya? Mas Tri izin. Oke. Terus siapa lagi? Ah, 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 ah. Kayaknya banyak deh. Mas Dafa izin. Rahmatullah. Oke. Dafa. Rahmatullah. Oke. Ada lagi yang sekiranya izin teman-teman? Iya, benar, benar Mas Dafa. Eh, oh ya, ini Mas Aldi juga, Ding. Oh, Aldi juga, Ding. Aldi Riyadi. Mana nih? Oke. Sip, kayaknya itu doang yang izin. Berarti yang izin tiga, yang telat satu. Berapa tuh jadinya? Bener ya, 21 ya. Oke, sip. Oke, kita mulai dulu presensi untuk pertemuan ke-14. 34 ke-14, astaga. 34 di tanggal 16. Oke. Tapi kok di aku cek yang di Web3 kok juga 33 ya teman-teman ya. Kenapa ini? Dan aku nggak masuk berkali-kali. Ya nggak sih? Aku kayaknya nggak masuk 3 kali ya teman-teman ya. Bener nggak? Senin kemarin, terus harusnya Selasa kemarin. Berarti ini berganti pertama kurang 2 ya berarti ya. Oke, nanti 2 kali minggu depan ya. Oke, sip. Thank you, Siva. Sorry guys, nanti insya Allah aku nggak bakal lupa, jadi aman aja. Insya Allah akan aku isi semuanya guys. Harus full pokoknya, nggak boleh ada yang bolong-bolong karena tanggung jawabnya di belakang nanti. Oke, sip. Kita mulai dari Mas Adafa dulu deh. Halo Mas Adafa. Halo Kak, Halo, gimana Mas Adafa kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Kemarin izin ya Mas ya? Iya, Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin udah baca apa nih Mas Adafa? nyoba aplikasiin desain pattern di tugas kemarin sama nonton record pertemuan Oh, kemarin tapi belum selesai. udah udah bisa Mas untuk yang desain patternnya? Nah, belum selesai sih Kak. Oh, belum selesai ya. Oke, ada kesulitan mungkin? Sejauh ini belum. Belum ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain? Sama itu Kak, udah ada info lanjutan buat proyek akhir. Oke, kalau project akhir udah. Jadi nanti kita akan bikin semacam API untuk pendaftaran event, kalau nggak salah. Setahu aku ya, gambarannya seperti itu. Tapi nanti detailnya nanti yang tahu Mas Dio. Jadi yang aku tahu nanti kita akan bikin semacam pendaftaran event ya. Tapi nanti kan ada AI-nya tuh. Nah nanti AI-nya yang baru kita diskusiin dulu. Gitu sih, Mas ada Pak.
Eventnya kayak contohnya tuh kayak tiket.com gitu sih. Jadi nanti ada event gitu ya, kayak misalkan konser atau ada acara apa gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin sistemnya. Jadi nanti ada loginnya gitu ya. Terus nanti eh masuk bisa daftar event, terus payment dan lain sebagainya gitu-gitu. Gitu sih paling nanti. Ada yang mau ditanyain dulu? Mas ada Pak? Cukup Kak. Ya, oke. Gampang kok, gampang. Mana-mana. Oke, sip. Kalau aku bilang gampang, gampang ya teman-teman ya. Gampang ya. Nggak bercanda teman-teman. Sulit kok. Nggak. Oke, kita lanjut ke Mas Andri Kurniawan. Halo Mas Andri. Hadir Kak, Oke, Mas Andri gimana kabarnya Mas? kabarnya kurang baik Kak. Waduh, kenapa tuh? Lagi sakit perut Kak ini Kak. Wah, makan apa tadi? Ayo. Salah makan kayaknya ini Kak. Salah minum whey protein mungkin Mas. Oke, Mas Andri kemarin udah baca apa nih? Kemarin baca modul aja sih Kak, tapi belum selesai bacanya. Oke, ada kesulitan Mas? Masih aman sih Kak. Aman ya. Oke, sip. Thank you. Ada yang mau ditanyain? Belum ada Kak, belum ada. Belum ada. Oke, thank you Mas Andri. Sama-sama Kak. Lanjut ke Shiva. Halo, namaku Shiva. Waduh, kenapa tuh? Halo Kak, maaf aku lagi kurang sehat. Agak radang baru lihat recording yang kemarin banget. BTW aku ada pertanyaan. API sama desain pattern hubungannya apa ya Kak? Thank you. Oke, di sini lagi hujan jadi belum bisa on mic. Oh, ya. Biarkan aku mendengarkan hujan-hujan di sana. Oke, API sama desain pattern hubungannya apa? Oke, API itu ada em, hubungannya apa namanya? API itu kan application programming interface ya. Sedangkan desain pattern itu adalah kerangka kerja atau framework gitu ya. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi atau suatu API atau suatu service atau apalah itu ya, mungkin desain juga boleh gitu ya. Em, Kalau kita mengikuti suatu aturan internasional yang dimana kita pengen suatu sistem yang kita kembangkan itu nanti bisa dipakai dan bisa dikembangkan lagi oleh orang lain gitu ya. eh itu akan lebih eh, bagus daripada yang tahu codingannya itu cuma kita sama Tuhan. Seperti itu ya. Jadi ketika kita pakai desain pattern, kita pengennya, oh kita mengikuti standar yang ada atau guideline yang ada yang dibikin oleh semua komunitas yang ada di bahasa pemrograman tertentu tersebut. Nah, contohnya kita di spesifik ke Golang gitu ya. Nah, Golang sebenarnya ada banyak macam-macamnya desain pattern ya. Teman-teman yang kemarin tahu ada factory pattern, ada repository pattern, ada DDD gitu ya, ada TDD gitu ya. Ada banyak banget. Nah, teman-teman boleh mengikuti salah satu pattern yang ada di yang saya sebutkan tadi ya. Semakin teman-teman tahu banyak tentang desain pattern, semakin gampang teman-teman ketika nanti apa namanya mengikuti perusahaan yang ada di internasional seperti itu maupun di nasional. Karena apa? Karena setiap perusahaan untuk khususnya pengembang aplikasi basicnya service dan menggunakan Golang itu biasanya mereka punya stylenya tersendiri. Tapi sebenarnya style tersendiri tersebut tidak jauh dari desain pattern yang ada di dunia ini seperti itu. Jadi konsepnya sama, cuma pasti pengaplikasiannya beda gitu ya. Penyebutannya beda misalkan. Ada yang bilang model, ada yang bilang entity, ada yang bilang DTO, ada yang bilang apa lagi ya? eh Domain gitu ya. Jadi beda-beda pengaplikasiannya. Ada yang bilang sebuah model itu adalah entity, ada yang bilang sebuah model itu adalah domain, ada yang bilang model itu adalah sebuah DTO gitu-gitu. DTO itu data transfer object.
Jadi macam-macam teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah paham desain pattern, nah teman-teman ketika buka suatu project gitu ya, teman-teman akan tahu oh ini fungsinya sebenarnya ini loh gitu dari desain pattern yang udah pernah kita pelajari kayak gitu. Jadi semakin kita tahu desain pattern yang ada di Golang gitu ya, nanti ketika kita mau mengembangkan atau melanjutkan project yang udah ada, itu kita lebih gampang lagi gitu. Karena apa? Karena desain pattern itu sebenarnya hal yang membosankan, tapi ketika kita udah jatuh ke sistem yang gede gitu ya, itu akan sangat membantu banget. Dari segi apa apa namanya readable code-nya bagus, dari segi apa namanya bisa di testing gitu ya, dari codingannya bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu ya. Oh ini ada masalah di sini, jadi nanti kita bisa bikin unit test di situ gitu. Gitu sih Mbak Siva. Jadi kenapa kita belajar API dan kita menerapkan desain pattern di API kita. Kalau misalkan gini, analoginya seperti ini. Ketika kita membuat makanan, ya, misalkan contohnya yang paling gampang, misalkan Indomie gitu ya. Kita bikin Indomie goreng misalkan. Nah, ketika kita menggunakan apa namanya membuat Indomie goreng itu ya udah asal-asalan aja, cuma direbus, kasih air, terus ditiriskan, kasih bumbu, udah selesai. Beda rasanya ketika kita menggunakan desain pattern. Nah, desain pattern itu misalkan kita mengikuti resep yang dari chef dan cara pembuatannya dari chef yang udah ada di internasional misalkan. Bikin Indominya nanti habis ditiriskan, terus apa itu namanya bumbunya ditaruh ke wajan, terus dikasih apa minyak dan bumbu-bumbu lainnya, terus baru dimasukin minyak, terus di apa namanya di digoreng lagi, terus dikasih apa namanya dikasih bawang goreng, dikasih apa dan lain sebagainya. Rasanya akan beda sama ketika kita bikin secara manual dan asal-asalan kayak tadi yang pertama kayak gitu. Jadi konsepnya analoginya seperti itu. Ketika kita bikin API yang ala kadarnya dengan bikin API yang menggunakan desain pattern, hasilnya akan sama, tapi untuk dari segi rasanya yang di belakang itu akan beda. Rasanya yang di belakang itu maksudnya dari orang yang mengembangkan sistem kita maupun API kita itu akan beda gitu. Jadi tujuannya itu sih sebenarnya. Gitu sih Pak. Mungkin uh, semoga terjawab ya. Oke. Dari yang lain mungkin ada yang masih bingung tentang API dan apa namanya dari penggunaan desain pattern sendiri. Sip, mantap. Sekarang udah tahu ya fungsinya untuk desain pattern itu apa gitu ya. Oke, sip, lanjut ya. Kita ke Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Hadir Kak. Halo Mas Dimas, gimana kabarnya Mas? Baik Kak. Oke, Mas Dimas kemarin udah belajar apa nih? Baru baca-baca modul sih Kak. Hmm. Ada kesulitan Mas? Atau ada yang masih bingung? Sementara belum. Belum ya? Oke, ada yang mau ditanyain Mas? Nggak ada Kak. Belum ada ya? Oke, thank you Mas Dimas. Oke, Mas Dimas nggak mau nanya Siva nih. Lagi atit loh dia. Oke, lanjut deh. Ke Mas Zian. Halo Mas Zian. Halo Kak. Halo. Wah, lemas banget Mas Zian nih. Kenapa nih? Halo Mas Zian, gimana kabarnya Mas? Ini lagi nggak enak baru. Oke. eh Semoga lekas sembuh ya Mas ya. Mas Zian kemarin udah belajar apa nih? Kemarin paling baca-baca tentang API sama lanjutin apa yang tugas kemarin. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu Mas? Nanti kita akan nyoba untuk codingannya Mas Zian kalau misalkan masih error atau bingung ya. Kalau
misalnya masih bingung mah ada, cuman kayaknya apa namanya, nanti lagi aja. Oke, ya siap siap siap. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Tentunya belum ada dulu. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Zian. Lanjut ke Mbak Humaira. Halo. Halo Kak, Oke, halo Mbak Humaira. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Humaira kemarin udah belajar apa nih? Nonton record yang di YouTube Kak? Oke, udah selesai? Belum Kak, baru 3. Baru 3 jam? Ini Kak, 3 video Kak. Oh, 3 video. Oke, tentang apa tuh videonya? Yang pertemuan 31, 32, sama 33. Oh, oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mbak? Ada yang masih bingung? Belum Kak. Belum ada ya? Oke, Ya, sip. Thank you Mbak Maira. ya Kak. Oke, kita lanjut ke Mas Panji. Halo Mas Panji. Halo, Halo Mas Panji, gimana kabarnya Mas? enggak sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Panji kemarin udah belajar apa nih? Kalau yang kemarin sih baca-baca doang. Tadi belum, soalnya biasanya malam belajarnya. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas? Insya Allah belum sih. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Panji. Oke. Oke, lanjut ke Mas Rizky. Izin nggak bisa on mic Kak, kemarin nonton record. Oke, siap. Thank you Mas Rizky. Lanjut ke Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Reza? baik Kak. Oke, Mas Reza kemarin udah belajar apa nih? Masih sama ngerapin kitabnya Kak. Kenapa tuh? Baca-baca yang itu, program yang pernah saya buat. Oke, mau refactor yang apa aja tuh? Belum tahu, masih baca lagi. Sebelumnya pakai framework apa Mas? Eco. Eko ya. Oke, siap siap siap. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Oh iya Reza? Kak, yang judul Capstone Project ya itu namanya. Ya apa? Project. Itu buat semua anggotanya judulnya sama kayak apa namanya tadi? Festival Ya, ya, tiket festival. iya tiket event gitu sih, festival bener. Sama semua berarti Kak, judulnya buat semua kelompok. Insya Allah sama sih kayaknya. Kalau beda pun nanti akan aku tanyakin dulu. Kayaknya hampir-hampir sama sih. Terus AI-nya pakai ChatGPT apa LLM? Tadi sih dengar-dengar tentang LLM gitu, cuma nggak tahu ya. Nanti akan ada surprise mungkin dari Mas Dio. Aku juga kurang tahu kan tadi aku juga nanyain Mas, nanti capstone projectnya apa gitu ya. Nanti ini aja Mas Helmi gitu. Oh. Terus untuk AI-nya gimana Mas gitu. Oh ya nanti itu kita bicarakan dulu ya gitu. Kemarin sih kita pengen bikin kayak LLM gitu, tapi belum tahu nih gitu. Nanti kita akan coba tanyain ke expertnya. Ada nanti kita ada expertnya gitu teman-teman tentang AI. Kita akan coba tanyakan dulu. eh, Kira-kira kalau project yang ini kita combine sama AI bisa atau enggak kayak gitu. Itu sih paling Mas Reza. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ke Mbak Nabila. Halo, Mbak Nabila. Mbak Nabila, nak tangsel. Ya nggak sih? Nak tangsel. Nak UI. Oh, Jakarta. Halo Kak, Sorry. Halo. orang Jawa tapi tinggal di Jakarta saja. Kenapa? Aku orang Jawa tapi tinggal di Jakarta. Oh, Jawanya mana tuh? Surabaya sama Kediri saya. Wela, Aduh, arek Surabaya lin. Surabaya Waniki. Tak kira itu orang Jakarta, Pak. Enggak. Oke. Oke, Mbak Nabila kemarin udah belajar apa nih? Keadaannya gimana dulu? Sehat nggak? Alhamdulillah udah enakan banget sih kan dibanding sekarang. Oke, Alhamdulillah. Udah minum obat?
Belum dimarinasi aja tidur. Oke, siap, siap, siap. Oke, Mbak Nabila kemarin udah belajar apa nih? Baru nonton recording sih Kak, soalnya baru di-upload tadi pagi aku ngeliatnya. Nonton apa? Nonton recording. Recording. Oke. Iya. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin tentang recordingnya atau tentang materinya? Enggak sih Kak. Belum ada Udah. ya? Iya. Oke, sip. Thank you, Mbak Nabila. Thank you Kak. Jenguk virtual, nggak usah repot-repot, cukup TF aja. Wih, TF 500 perak. Rp1 aja bisa sekarang pakai BCA. Gedean uang admin itu mah. Lagi bokeh. BCA Rp1 bisa guys, coba aja. Iseng-iseng gitu. Oke, lanjut ke Mbak Vidya deh. Halo Mbak Vidya. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Vidya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Vidya kemarin udah belajar apa nih? Aku baru nonton recording itu sih, apa yang ketiga dua. Suaranya kecil banget, Mbak. Iya, Bos. Iya, Halo, udah jelas loh. udah baru aja jelas. Oke, kemarin belajar apa Mbak? Baru nonton record yang ketiga dua. Oh, Soalnya 32. iya. Oke, yang tiga belum diupload ya guys ya? Yang beberapa? Yang tiga kemarin belum diupload ya? Udah tiga Oh, tiga udah. sampai 34 kayaknya tadi. 34 baru hari ini. Oh iya ya, tiga. Oh iya berarti sampai 33. Oke, siap, siap, siap. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin, Mbak Vidya? Belum. Belum ada ya? Oke, thank you Mbak Vidya. Oke Kak. Oke, lanjut ke Mbak Dia. Ada Mbak Dia. Halo Kak. Halo, kemarin izin ya Mbak ya? Iya. Oke, Enggak, sorry. kenapa tuh? Halo? Ya, halo. Oke, Mbak Dia, gimana kabarnya? Kalau kaki terkilir itu sehat nggak Kak? Apa? Kaki itu pleto. Kakinya terkilir. Waduh, kenapa tuh? Oh, Jatuh. mengejar hal yang tak pasti itu nggak boleh ya. Tadi jatuh di kaki. Oke, semoga lekas sembuh ya. Jatuh apa gimana? Jatuh Kak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh ya. Oke, kemarin udah baca apa nih Mbak Dia? Cuma nonton YouTube sih Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Belum ada ya? Oke, thank you Mbak Dia. Kok di YouTube ada 34? Kok bisa? Di absensi aja baru 34 guys. Aku nggak ngecek sama sekali juga sih. Oke, kita lanjut ke Mbak Rahma dulu deh. Halo Mbak Rahma, kayaknya beli Indomie dia tadi. Sorry guys, aku fans berat Indomie sih. Kalian tim Indomie, mie sedap atau Sarimi guys? Ya, lanjut dulu deh. Mie Gaga. Ih, Gaga, mie Gaga. Mie Sakura ya Allah. Lemonilo orang kaya. Miso. Waduh. Miso, Mbak. Ya Allah, jahat. Rasa karet nggak diajak. Ah, kok rasa karet nggak diajak kemana tuh? Lanjut ke Mbak Rafita. Halo Mbak Rafita. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Rafita? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rafita kemarin udah belajar apa nih?
kemarin aku nyari-nyari yang record soal apa tuh yang kakak ngejelasin yang desain pattern yang folder-foldernya. Hmm. Cuman aku lupa itu pertemuan berapa. Jadi kayaknya aku 32 nanya kalau kakak nggak aja salah. deh. 32 kalau nggak salah. Oh, Atau tingkat 32. 3. Ya, hari Jumat kan? Iya kayaknya deh kak. Tapi aku nanya ke Kak Hilmi aja ya? Boleh Boleh. nggak? Boleh. Nggak boleh, Ding? Nggak boleh. Boleh. Gimana? Itu yang folder yang builder di dalam folder internal itu fungsinya buat apa kak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, apa namanya, builder itu digunakan sebagai apa namanya, creating instance dari root public sama private gitu. Jadi kan kita kemarin punya ada 2 router ya. Ada yang pertama adalah router untuk public, ada router untuk private ya. Nah, itu akan dibikin oleh function tadi gitu kan. Nah, fungsinya ada di mana? Ada di builder gitu. Nah, nanti tinggal dari main.go yang ada di CMD server itu tinggal manggil dari builder. Oh, aku pengen bikin 2 routes gitu kan. Ada public, ada private. Nah, kita manggil buildernya dulu yang untuk bikin root-nya dulu gitu ya. Terus baru nanti buildernya kita panggil ke server kayak gitu untuk public root sama private root-nya gitu Mbak Rafita. Oke kak. Ada lagi kak? Ada Boleh, lumayan banyak sih kak. boleh nggak apa-apa. Yuk kita selanjutkan sampai jam 12 malam nih. Ya, yang HTTP kak. HTTP, oke. HTTP itu digunakan untuk macam-macam ya kan di dalam HTTP kan ada banyak tuh, ada request, ada binder, ada handler gitu ya, ada router. Ntar aku cek, aku sampai lupa. Jadi HTTP ini aku apa namanya? Aku anggap kayak apa ya? Inti dari semua API-nya ada di situ gitu. Jadi kayak di sini kan ada binder nih. Nah, binder itu dipakai buat em, apa sih yang bisa di eh, request atau ditaruh sebagai parameter ke API kita. Nah, itu kan pakai binder nih untuk ngebinding. Bind itu kan menempelkan gitu ya. Nah, jadi yang untuk requestnya itu di config di situ. Itu kita override di situ. Terus handler ini digunakan untuk ngehandle semua router gitu kan. Nah, kan ada router-routernya nanti gitu kan, ada yang public, ada yang private gitu ya. Nah, itu akan ditaruh ke handler semua. Implementornya di handler gitu. Oh, route ke misalkan ke users kemarin gitu ya, ke get all user. Nah, itu akan diarahkan ke handler yang kita definisikan di directory handler seperti itu. Terus request ya berarti apa namanya, ada sebuah ada folder direct request kan nantinya. Kalau misalkan mau dijadiin satu, jika handle juga boleh. Tapi kalau misalkan mau dijadiin ke directory request sendiri juga boleh gitu. Nah, untuk request ini untuk menerima parameter. Jadi parameter-parameter yang bakal diupload ke handle nanti apa aja itu kita panggil dari folder request. Terus router berarti untuk router yang kita definisikan gitu kan. Terus ada server, berarti server yang kita gunakan ya untuk nge-instance semua servernya. Oh, kita pakai Echo atau mungkin pakai Gin atau pakai Fiber gitu atau pakai Max gitu atau yang lainnya gitu ya. Dan kita definisiin di situ gitu. Terus ada validator, itu kita nggak override dari validator V10-nya yang dari Golang. Jadi kita pengen bikin validasi sendiri misalkan ketika nanti kita punya parameter harus required gitu atau penting gitu ya, dia harus menampilkan error apa. Kalau misalkan yang lain misalkan apa ya, contains apa itu misalkan kita pengen bikin suatu parameter ke gender misalkan. Nah, gender harus laki-laki sama perempuan. Selain itu nggak boleh. Nah, nanti akan ada error. Silahkan masukkan gender laki-laki atau perempuan saja. Seperti itu bisa kayak gitu. Atau misalkan kita bikin parameter angka gitu ya. Angkanya harus di antara 1 sampai 10.
Nah, nanti ya, kita bisa bikin validasi seperti itu. Misalkan angkanya nggak boleh kurang dari 10 dan nggak boleh kurang dari 11 dan lebih dari 0 gitu. Harus di antara lebih dari 0 atau kurang dari 11 kayak gitu. Jadi angkanya nanti 1 sampai 10 kayak gitu tuh bisa kita bikin validasinya. Gitu sih. Ya, jadi otomatis kita tahu folder HTTP ini digunakan untuk semua konfigurasi server yang atau API yang kita kita gunakan gitu. Jadi core-nya itu di situ. Kayak gitu. Ada lagi? Satu Kak, tadi ada yang ketinggalan. Yang server itu untuk apa Kak? Yang server. Oke, aku ulangi lagi ya. Server itu digunakan untuk nge-instant framework yang kita gunakan. Kan kita pakai Echo tuh. Heeh. Nah, konfigurasinya akan dimasukkan ke situ. Jadi kita akan define framework kita, Echo new gitu ya. Terus kita masukin routingnya sama kita bikin middleware-nya gitu. Middleware-nya bisa logger, bisa kita masukkan recover, bisa course, bisa konteks, bisa out gitu ya. Semuanya akan dimasukkan di sini. Gitu. Konfigurasi JWT juga masuk di sini nantinya gitu. Oke Kak. Sangat jelas. Insya Allah Oke. sangat jelas. Dapat. Nanti kalau misalkan aku bingung lagi, aku tanya Kakak lagi ya. Boleh. Oke, ada Makasih lagi? banyak ya Kak. Itu aja? Iya, itu aja dulu. Oke, sip. Thank you Mbak Rafita. Aku juga makasih Kak. Oke, lanjut ke Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Rio? baik dan capek Kak. Capek kenapa tuh? Baru pulang sih ini Kak. Baru pulang dari? Apa ini Kak? Bantu orang tua sih. Oh, oke. Kerja ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Rio kemarin udah belajar apa nih? Nah itu Kak, belum lanjut lagi Kak belajar. Waduh, oke. Ya udah nanti coba dibaca-baca lagi ya Mas modulnya atau mau coba praktek langsung juga boleh. Oke Kak. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Rio? Sejauh ini belum sih Kak. Belum ada ya, masih aman ya? Iya, Oke, thank you Mas Rio. sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Sandia. Halo. Halo Kak, halo. Halo Mas Sandia, gimana kabarnya Mas? Eh, baik Kak, Kak Ilmi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. J. Wih, Mas Sandia kemarin udah belajar apa nih? Kemarin ini Kak, nge-zoom Kak. Nge-zoom apa tuh? Nge-zoom ini. Ya enggak, maksudnya yang belajar sendiri aja. Kemarin belum belajar sih Kak, setelah zoom terus. Waduh. Tadi pagi ngeliat ini sih, video kemarin kan baru di up jam berapa tuh? Jam 7 kayaknya. Jam 7 pagi ya? Iya, pagi. Oke. Kak, terus udah itu doang sih Kak. Belajar. Oke, coba nanti belajar praktikum Mas, biar nanti ketika ngerjain di kelompoknya lebih gampang lagi. Oke Kak, oke Kak. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Sandia? Apa Kak? Ada yang mau ditanyain dulu? Belum sih Kak. Belum ada ya, masih aman ya? Berarti kalau nggak clone punyanya Kak Ilmi nggak apa-apa kan yang kemarin? Nggak apa-apa, boleh. Oke Kak. Sip. Oke, thank you Mas Sandia. Lanjut ke Mas Vikram Aditya, silakan. Halo Mas Adit. Ya, hadir Kak. Oke, Mas Adit gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sangat baik Kak hari ini. Alhamdulillah. Oke, Mas Adit kemarin udah belajar apa nih? Belajar masih lihat modul-modul sih Kak. Modul Modul ya. kemarin. Oke, ada yang masih bingung Mas? Atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ini ada sih Kak. Belum ada ya? Oke, thank you Mas Adit. Lanjut ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo Kak. Oke, halo Mas Tegar. Gimana kabarnya Mas? Sakit. Waduh, kemarin habis izin ya Mas ya? Iya itu kegiatan. Oke, waduh, harus jaga kesehatan nih Mas Tegar. Kayaknya gampang sakit orangnya. Mas Tegar kemarin udah belajar apa nih? Baru baca modul aja sih.
Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Tegar? Belum Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Tegar. Siapa? Oke, kita balik ke Mbak Rahma. Udah balik? Halo Mbak Rahma. Indominya udah dapat Mbak. Halo Mas, Oke, halo Mbak Rahma. Gimana kabarnya Mbak Rahma? sehat Mas. Alhamdulillah. Masih di jalan Mbak? Iya, Waduh. Ini nyetir atau diboncengin? enggak udah nyampe lokasi. Oh, udah sampai. Oke. Oke. Hati-hati ya Mbak ya. Jangan sambil nyetir ya. eh Kemarin udah belajar apa nih Mbak Rahma? Kemarin belajar yang struktur foldernya itu juga Mas. Mm-mm. Ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung? Belum ada yang ditanyain sih Mas. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mbak Rahma. Ya, Hati-hati di jalan. terima kasih Mas. Ya. Oke, sip. Mantap guys. Kita udah absen. Presensi maksudnya. Sebelum masuk materi, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman. Apa nih? Kok rame Lemonilo rasa karet nggak diajak sama orang suka rasa karet mustahil kalau nggak ada yang suka. Ah, kok rasa karet sih? Emang ada? Tak Lemonilo rasa karet. Nggak ada rasa karet. Mana? Nggak ada guys. Lemonilo tuh rasanya apa nih? Rasa mie goreng. Kok bisa? Lemonilo kari ayam nih tanpa pengawet. Maksudnya rasanya pasti akan itu kayak karet kak. Kok kayak karet? Kalian masaknya gimana? Langsung digado apa gimana? Nggak ada karet-karetnya guys. Makan. Oke. Saya sih. Mie instan alami rasa mie goreng tuh. Yang lain rasa ayam bawang, dia rasa mie goreng coba. Oke, sip. Ya udah kalau belum ada yang ditanyain, kita akan masuk materi dulu guys. Kemarin kita udah meninggalkan modul 7. Kita akan coba review dulu ke modul 7. Atau gini aja deh, yang kemarin tugasnya masih ada yang error. Siapa ya? Tadi kayaknya Mas Dian ya. Mas Dian kayaknya masih error. Nanti kita cek bareng-bareng nih. Ya, aku tadi dikirimin punyanya Mas Dian itu sebentar. Ting ini. Oh, namanya Nilhalamzbeh. Apa ini? Username GitHub-nya sangat keren sekali. Tidak bisa dibaca. Hurufnya konsonan semua. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Oke, besok kita belajar lagi, guys. Astaga, 3 hari berturut-turut. Nggak apa-apa, semangat ya. Kita biar cepat bisa selesai modul-modulnya. Emang boleh semangat ini, ya kan? Emang boleh. Gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini punyanya Mazian, ya. Teman-teman bisa cek di sini. Kita akan coba untuk review, ya. Kita akan sampling aja dari tugasnya teman-teman. Kalau ada yang masih error, silahkan disampaikan di linknya ditaruh di chat aja. Nanti kita cek errornya apa sih, gitu ya. Kita coba nih. Ini kita clone aja ya. Code. Nah, kita tinggal git clone. Ya, gitu. Tugas weather API kita cek pakai VS Code. Nah, di sini dia udah bikin entity weather response-nya.
Terus dia punya metode fetch weather data gitu ya. Di sini ada key-nya, kita bisa cek di sini apakah key-nya bisa gitu ya. Kita coba cek nih. Kita cek dulu. Oke, ternyata bisa ya. Berarti aman. Nah, di sini ada Q Bandung Day 1. Nah, di sini harusnya API key ini ada di sini ya. Ini 9311. Nah, berarti dari Mazian harusnya di sini kan ada ini Mas, ada FMT sprint sprint F gitu ya. Berarti otomatis kita pengen bikin format ya. Formatnya gimana gitu ya. Formatnya adalah http api.weatherapi.com/v1/forecasted.json tanda tanya key. Nah, key-nya ini kita ambil dari API key kan. Otomatis ininya bisa kita hapus. Nah, kita hapus. Terus %s. Nah, Q-nya kita kan pengen lokasinya ngambil dari parameter. Diganti, ya udah di sini diganti %s. Nah, ini baru benar. Nah, dia akan ngambil, oh Q-nya adalah dari location. %s-nya ngambil dari key-nya ngambil dari API key. Gitu, Mas. Siapa? Mas Ian. Nah, terus, nah di sini dia masih pakai IOUtil, di mana di IOUtil ini dia udah deprecated. As of Go 1.16, this function simply calls IO read all. Berarti udah ini diganti IO. Udah selesai. Jangan pakai yang IOUtil, gitu ya, karena dia udah deprecated. Oke. Terus di sini udah ada handlernya. Dia udah pakai apa ini? Dia masih pakai HTTP ya? Oke. Nah, kan tugasnya kemarin itu harus diganti menjadi apa namanya? Framework gitu ya. Nah, ini berarti masih belum selesai Mas tugasnya gitu ya. Kita coba dulu deh, kita jalankan. Go mode tidy dulu ya. Go run. Tip. Nah, endpoint-nya /weather. Ini ya berarti localhost 8080/weather. Location is required location. Misalkan Surakarta. Nah, kenapa masih kosong? Nah, kita cek di weather. Nah, di sini location. Nah, dari sini taruh ke fetch weather data. Terus kenapa location-nya nggak masuk ke sini? Apakah API-nya ini salah? Ini 311. Di sini dia 311. Benar ya? Tapi kenapa di sini sebentar? 95831. Coba kita cek dulu ya pakai FMT printlen response.body. Bodinya kayak gitar Spanyol. Kita cek bodinya apa ini? Data weather response. Nah, kenapa dia belum ngambil dari sini? Gitu ya, harusnya kan ini tuh. Coba kita ganti Bandung gitu deh. Nah, dia belum bisa kan? Berarti masih salah ini. Kenapa salah? Kita cek dulu guys. Weather forecast handler. Kayaknya ini masukin ke sini, location masukin ke sini. Ya, terus weather data. Kita coba
apa namanya dapetin URL-nya gitu ya. Siapa tahu URL-nya salah gitu ya. Nah, kita coba copy ini. Apakah sama kayak yang ini gitu ya? Kita notepad. Ini sama yang ini yang benar ya. Nah, kita cek. Oh, ternyata di sini kurang C. Nah, di sini 311. Ini kurang C. Berarti di sininya tambah sebentar. Ya, masukin ke location. Location masukin ke sini. Ini ada API key. Oh, C-nya kebanyakan harusnya nggak pakai C. Sorry. Oh, kok nge-lag? Halo, halo, komputerku kok nge-lag? Halo, misi. Waduh. Jagoran titik. Nah, harusnya ini udah nggak error, guys. Ting. Nah, bisa ya, Mas ya? Berarti salahnya di API key-nya. API key-nya harusnya generate-nya yang bawah. Tapi ditambahin C sama Mas Jan nih, gitu ya. Jadi makanya dia nggak ketemu hasil-hasilnya ini. Gitu. Jadi lebih teliti lagi ya, Mas ya. Nah, sekarang ini kan udah bisa nih. Cuman tugasnya adalah mengganti dari handle func ya ke framework gitu ya. Boleh pakai echo, boleh pakai gin, boleh pakai max ya. Terserah mau pakai yang mana. Kita coba mau pakai echo gitu ya. Nah, sebenarnya tugasnya itu gampang. Teman-teman bisa copy paste ini semua ke ChatGPT. Nah, tolong ganti handle func dengan framework echo. Udah, paste, enter, selesai. Dia akan diganti sama si ChatGPT. Nah, nih. Ya, kita tinggal sesuaikan aja gitu ya. Kalau pakai link juga bisa kan ya. Link gimana tuh? Atau kalau misalkan nggak mau pakai ChatGPT, link dari API tadi. Maksudnya gimana sih, Pak? Kok aku bingung ya? Itu kayak ya. Jadi mau dicoba langsung ya. Kan harusnya, kan sebenarnya aku pengen ngecek kenapa sih kok si apa si API-nya di sini bisa kok di sini nggak bisa. Oh ternyata key-nya salah gitu. Yang punyanya Mas Zian gitu. Nah terus kalau misalkan mau bikin ini sebenarnya kita bisa langsung ke echo-nya nih teman-teman. Nah kita bisa belajar dari sini. Nah ini adalah framework echo. Kita bisa masuk ke docs atau documentation. Nah di sini ada guide ya, quick start. Nanti kita tinggal install ini, GoGet ini gitu ya. Nah, ini udah ada framework-nya nih, gitu ya. Ya udah kita tinggal ganti aja. Kita bikin echo.new gitu ya. Nah, kita udah install si Echo versi 4 nih. Terus selanjutnya ya, kita bikin e.get ya, slash weather yang ngambil dari weather forecast handler. Ketika kita hapus, nah, kita hapus juga. Kita hapus lagi, hapus lagi. Terus kita ganti logger fatal start 8080 misalkan seperti ini.
Terus selanjutnya di sini ya, ini harus kita ganti dulu apa namanya handlernya gitu ya. Nah, handlernya itu harus dibikin seperti ini ya. Nanti func echo context error gitu ya. Berarti di sini kita ganti nih ininya. Jadi konteks echo dot konteks. Terus di sini error. Udah gini doang. Terus yang URL query get ini bisa kita ganti ya. Kita ganti dengan mana? Ini kan mau ngambil dari query nih ya. Kita cek dari sini, dari request di mana di echo-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai form value atau bisa pakai query param. Nah, kita ganti nih di sini. Konteks dot query param location. Nah, seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya kita udah punya location, udah punya handler gitu ya. Nah, terus jangan lupa di return errornya. Oh, return errors.new location. Oh, di sini bisa pakai gini sih. C. JSON gitu ya mungkin ya. JSON konteks.json HTTP status page request location is required. Nah, seperti ini. Terus di sini juga sama. Return context.json gitu ya. HTTP status internal server error, errornya dari fetch reader data. Terus di sini juga bisa return context.json. Nah, errornya kita munculin gitu ya. Nah, terus di sini baru yang konteks JSON yang benar. Nah, gini teman-teman. Nah di sini kan masih error nih. Undefined gitu ya. Di sini masih belum kita could not import gitu ya. Tinggal kita import aja. Go mod tidy. Nah, gini. Nah, harusnya udah nggak error. Tapi masih ada error satu. Di mana ini? Di mana? Oh ini. Ini. Missing return. Oh ini. Kita tinggal return aja. Nah. Nih. Oke. Kita coba sekarang. Kita udah bikin jadi echo lebih simpel ya. Di sini kita udah ubah jadi echo juga. Kita tinggal coba. Go run titik. Nah, ini kita udah pakai echo nih guys. Oh, echo versi 4.11.3 high performance minimalist go web framework echolabstack.com HTTP server start on localhost 8080. Kita coba nih localhost 8080 with the location misalkan kita ganti jadi Surakarta. Bisa nggak? Tuh ada kan? Tuh udah bisa guys. Nah gini tapi ini masih harusnya nggak pakai string. Gini aja. Ergo format. Kok gitu sih? Lo kok marah? Jangan gitu sayang. Ini deh. Kita coba hapus dulu. Nah, gini. Ya. Kita udah nggak butuh yang ini tadi. Codingannya yang ini. Yang mana tadi? Yang di bawah tadi kan kita ada ini JSON response gitu ya. Kita format. Ini udah nggak perlu. Udah langsung ke format sebagai JSON. Terus di sini harusnya 4 apa namanya? 4 line di sini jadi 3 line gitu ya. Terus di sini berapa line? 1 2 3 4 di mana? Berapa line nih?
Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Nah, kita lebih simpel lagi kayak gitu. Terus di sini apa namanya metode-metodenya lebih simpel lagi. Ini di sini R, URL, query, bla 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 panjang sekali ya. Kalau di sini tinggal konteks query param. Dah gitu doang. Simple. Di sini HTTP error harus di return. Di sini tinggal aja return konteks JSON bla 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 gitu. Ya. Nah, ini tadi kita udah nyobain pakai Echo, guys. Nah, ini udah ada lognya juga. Nah, kira-kira sampai sini masih ada yang bingung tentang tugasnya, guys? Segampang ini, guys, sebenarnya tugasnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini coba nanti codingannya aku PR ya mungkin ya. Atau enggak, ya udah aku coba masukin ke sini aja biar nanti teman-teman bisa eh, coba-coba wizard api Mas Zian. Aku agak ragu sih Kak punya aku. Coba kasih linknya sini, kita cek bareng-bareng. Kita hari ini review-review aja kalau gitu. Ih, Miko-chan. Gak apa-apa. Ya teman-teman paham aja. Ya punyanya Anzian itu ya Mas Zian ya. Bisa dicek ya. Yang benar yang itu ya sekarang. Bisa di-push aja codingannya. Oke. Terus ini punyanya Siva. Kenapa di master di sini ada main? Kenapa nggak dimasukin main aja? Oke, Hanupis. Hanupis itu apa? Oh, hatur nuhun pisan. Astaga, disingkat-singkat ya Allah. Oke, wah penyanyi Siva keren nih. Ada indeks HTML-nya juga nih. Kita coba ya. Git clone. DJ weather app. Weather app. API code. Nah, waduh. Git check out master. Nah, ada JavaScript-nya loh guys. Kurang keren gimana nih Siva nih. Ini berarti ngerannya gimana nih? Oh, udah pakai Echo ya. Start boleh. Pakai ini boleh. Pakai yang log tadi boleh. Bebas. Oke, kita go mode dulu. Go mode tadi. Banyak ya yang dipakai ya ternyata. Kenapa banyak banget? Hmm? Ini kenapa harus pakai ini? Ini kan satu package. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau misalkan dalam satu direktori yang sama, Siva, ya, jangan ada dua package yang berbeda. Dia marah-marah nih, nggak mau dia. Di main.go package-nya main, di weather.go package-nya weather. Harusnya kamu kalau misalkan mau kayak gini, kamu bikin direktori dulu, namanya weather. Ya, terus ini tinggal dipindah. Oh, ya. Nah, ini baru bisa. Terus nanti go modulesnya, nah, ini kan weather app nih. Nah, kenapa di sini GitHub? Nah, ini nggak boleh. Tinggal diganti aja. Apa namanya? Gini. Sorry. Ini kan go modulesnya adalah weather app ya. Ini copy aja. Terus ini slash weather. Nah, ini baru bisa. Tuh, udah nggak error kan? Sekarang kita coba.
Oh, mod ID. Run. Titik. Nah, ini baru bisa. /weather. Nah, ini langsung get weather aja ya. Jadi dia nggak city-nya langsung Tangerang ya, nggak bisa diganti-ganti ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, nih, wah mantap nih. Ini udah pakai HTML. Terus ini buat apa? Index HTML. Hah? Sini buat apa? Oh, salah. Salah ini. Harusnya ini API URL-nya jangan ke API weather lagi, tapi ke API kita. Nanti ke localhost ininya ya, diganti ya. Nah, ini ke localhost. Kan kita yang bikin API-nya. Ya enggak? Benar enggak? Nah, ini harusnya gini. Harusnya kalau kamu pengen bikin UI ya, ini 8080 terus weather location gitu ya. Tangerang gitu misalkan, atau di sini kita bisa ngambil dari city-nya gitu, dari city-nya di sini. Index ya udah langsung dari city-nya aja. Ini ngambil dari city. Aku lupa JavaScript kayak gimana guys. Ini ya kalau nggak salah. Nah, terus di API kita, karena kita weather-nya nggak pakai parameter gitu ya, nah, kita harus kasih parameter dulu. Get weather, di sini city misalkan. City string gitu ya. Nah, dah. Terus di sini kita tinggal ngambil dari apa namanya city gitu ya. C.query param location, taruh di sini city. Nah, gitu ya. Taran. Nah, nanti si indeks HTML tadi dia akan baca dari apa namanya? Dari JavaScript. Tapi kalau ini belum bisa ya. Chorus policy, oke. Kalau kena seperti ini, kita tinggal di sini middleware use middleware.course. Go mod ID orang titik. Dan udah kena course di sini localhost http location Tangerang not found. Harusnya gini doang. Mana sih? Oh, weather. Ya Allah, salah. Sorry guys. Di sini weather dulu. Weather. Nah, baru location. Ini ya. Terus yang lain-lainnya ini dihapus. Nah, ini doang. Kita refresh. Ting. Kok belum muncul? Error fetching unexpected token. Nah, kenapa nih? Script.js line 13. Nah, error fetching data. Display weather. Data any. Apa ini? Is not valid JSON. Oh, berarti harusnya ini bukan JSON kah? Oh, soalnya di sini kamu nggak balikin JSON sih, Pak. Harusnya di sini kamu balikinnya JSON.
Nah, karena kamu balikinnya string gitu ya. Nah, di sini harusnya kamu balikin sebagai JSON. Kan di sini kamu balikin sebagai string ya. Nih, kita cek ya. Nah, di sini kan bukan JSON nih, ini kan string semua ya. Nah, padahal di sini kamu mintanya JSON, respond.json ya kan. Di sini bukan JSON. Nah, harusnya kamu ubah jadi JSON dulu ininya si resultnya gitu ya. Kita cek di weather ini mendecode respon JSON, oke. Oke. Nah, ini FMT Brilliant. Nah, resultnya coba kita langsung ngambil dari weather data. Itu kita itu dulu. Kita hilangin ininya. Nah, terus ini resultnya langsung kita ambil dari weather data. Di mana weather data adalah map string interface, berarti di sini juga sama, map string interface. Ini bisa kita ganti jadi nil. Ini kita bikin gini aja, make. Nah, terus di sini ya, result string value. Bukan C string, tapi C JSON. Nah, tinggal kita go run. Nah, kita coba apakah dia berubah jadi JSON gitu ya. Nah, jadi gini ya. Nah, terus baru kita cek di sini bisa nggak? Tuh, bisa kan? Gini sifat ya. Jadi kita bukan bikin kalau misalkan kayak gini ya, indeks HTML-nya, script JS-nya itu ngambil dari link kita, jangan pakai di API lagi. Gitu ya. Kita ganti ke Surakarta bisa nggak? Bisa. Refresh. Tuh. Gitu ya. Jadi ininya dia ngambil dari apa namanya dari API yang kita bikin, jangan dipanggil lagi ke API Better API lagi, gitu sih Pak. Ya, karena yang bikin API-nya itu kita, bukan mereka lagi, kita yang ngehandle gitu. Nah, bingung nggak teman-teman kira-kira tadi? Ini mau aku push apa gimana? Boleh kalau aku push. Boleh. Ya, git add titik. Git commit min m apa ini? Refactor code gitu misalkan. Git push origin master boleh nggak ya? Harusnya nggak boleh. Itu nggak boleh. Berarti git branch git checkout min p helmi refactor. Git push refactor. Git push origin refactor. Oke, unable to access. Aku nggak punya akses nih sih Pak. Gimana ya caranya ya? Ini aja deh, nanti aku taruh ke zip gitu ya. Nanti silahkan di-download aja ya untuk skripnya. Soalnya nggak bisa nih. Oke. Oke. Ya ini tadi bagus si Siva udah pakai HTML juga. Cuma salahnya kenapa dia masih manggil dari
API weather, padahal kita udah bikin API sendiri sih, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bikin package yang berbeda di dalam satu direktori yang sama. Di sini kan direktorinya root ya, root directory. Kamu bikin package main sama package weather. Nah, ini nggak boleh. Harus di dalam uh, satu package yang sama. Kalau misalkan satu package yang sama, ya udah, ini mainnya package main, weather juga package-nya main. Kalau mau dibikin package weather, bikin directory dulu. Gitu ya. Ya Kak, betul. Makanya kemarin sampai pusing caranya gimana dimarah-marahin mulu tentang package. Nah, itu. Nah, sekarang udah paham ya. Jadi kalau misalkan package-nya beda dalam satu directory yang sama, itu harus dipisah. Gitu ya. Oke, ini aku zip dulu. Nanti silahkan di-download ya. Sama-sama. Mana tadi punyamu itu? Zip, zip, zip. Nanti aku kirim ke grup aja ya. Ini nanti aja deh. Nanti ingetin aku buat ngirim ini ya. Oke. Wah, gimana? Ini kenapa emotnya banyak banget? Aku nggak ada folder-folder khusus. Maksudnya gimana? Oh, nggak apa-apa. Ini kan karena emang kita belum belum suruh pakai eh apa namanya desain pattern. Kalau kamu mau dibikin desain pattern juga lebih bagus, gitu. Kalau mau dibikin desain pattern juga nggak apa-apa. Nanti dikembangin lagi. Makanya kemarin aku jelasin tentang desain pattern tuh biar teman-teman tahu. Oh, nanti kalau misalkan aku pengen codinganku yang ini, yang simple banget ini, simple banget elegan ini, gitu ya. Kayak pengen kita bikin semacam desain pattern, caranya gimana ya? Ya caranya kayak kemarin, gitu. Oke, sama-sama. Nanti ingetin aku buat ngasih filenya tadi ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau di-review. Aku masih belum bisa, Kak, gitu. Tolong di-review dong, gitu. Kalau atau enggak, Kak, punya aku sangat keren sekali. Nah, udah jago, gitu ya. Udah melebihi Bill Gates. Minta tolong di-review, gitu. Boleh. Sambil, kalau belum ada, kita masuk materi nih. Silahkan. Gampang kok sebenarnya tugas-tugasku itu. Saya nggak suka mempersulit teman-teman. Nggak ada? Oke, ya udah kita lanjut ke modul aja deh. Nah, modul kita bisa review di sini gimana sih API itu bekerja gitu ya. Apa sih itu API? Di sini ada nih. Nah, API adalah bla 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 bla. Silakan dibaca sendiri gitu ya. Komponennya ada endpoint, request method, parameter. Nah, ini jenisnya ada ini kayaknya udah ya. Udah, terus di sini ada contoh-contohnya. Nah, ini ada RPC ya. Ini apa namanya kalau teman-teman itu em, pakai Golang bisa pakai RPC ini ya. Jadi namanya Go gRPC. Nah, jadi gRPC ini adalah salah satu apa namanya? Nah, ini overview-nya. Jadi ketika teman-teman pengen nyoba ngobrol dengan service lain dengan bahasa pemrograman yang berbeda, langsung ke function-nya itu bisa.
asalkan dia support dengan RPC atau Remote Procedure Call. Ya. Nah, ketika kita misalkan punya 5 service ya. 5 service ini bahasa pemrogramannya beda-beda. Ada yang pakai Golang, ada pakai PHP, ada pakai Ruby, ada pakai C++, ada yang pakai Android, Java gitu ya. Kita bisa langsung manggil langsung ke daripada kita pakai API ya, kita bikin REST API, kita bisa langsung ke functionnya, ke handlernya. Itu bisa pakainya RPC ini. Jadi apa namanya? Antar bahasa pemrograman tuh bisa gitu teman-teman. Langsung ngobrol pakainya yang RPC ini tadi gitu. Nah, ini adalah salah satu dan RPC ini dia pakai bahasa apa namanya? Protobuf. Jadi teman-teman belajar lagi kalau mau pakai ini ya, pakainya protokol buffer atau protobuf. Jadi nanti kita udah digeneratein codingannya untuk handlernya doang. Tapi untuk repository sama servisnya ya kita harus bikin sendiri gitu. Language dia support beberapa ya, ada C#, ada .NET, C++, Dart, Go, Java, Kotlin, Node, Objective-C, PHP, Python, sama Ruby. Nah, kita bisa ngobrol sama semua bahasa pemrograman yang ada di sini pakai gRPC. Keren banget kan teman-teman? Kita bisa ngobrol sama Node.js langsung. Bisa ngobrol pakai ke Dart, bisa ke C#, bisa ke PHP, bisa ke Objective-C atau Swift, bisa ke Kotlin, bisa ke Ruby, bisa ke Python, bisa tanpa kita bikin REST API. Nah, kita langsung ke functionnya pakai RPC. Gitu. Nah, ini biasanya dipakai buat apa sih, Kak? Gitu ya. Mungkin ada yang nanya gitu. Nah, RPC ini digunakan untuk biasanya ngobrol antar service. Ya, kita kan konsepnya kan microservices. Ya, service yang kecil-kecil atau micro, ukurannya kecil gitu ya. Nah, kalau kita pakai REST API, kita tuh kelihatan untuk apa namanya request-nya yang ada di sini. Kita melakukan ke service mana tuh di sini kelihatan semua gitu ya. Network-networknya, API-nya apa, handlernya apa, hostnya apa, semuanya kelihatan. Request-nya apa, tokennya apa gitu ya. Nah, kalau RPC enggak, dia internal dari internal service gitu ya. Jadi dia akan ngobrol sendiri antar service, maksudnya nggak lewat sini, nggak lewat REST, nggak lewat HTTP gitu. Dia pakai HTTP 1.1, jadi dia tipe protokol di atas HTTP kayak gitu. Nah, terus apa namanya? Intinya dia buat internal gitu sih. Lanjut, di sini ada GraphQL. Nah, ini GraphQL ini adalah bahasa query language. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nanti coba aku demoin GraphQL juga biar teman-teman tahu. Dan kita juga bakal ada materi GraphQL. Nanti akan aku jelasin langsung prakteknya aja, ya. Teman-teman bisa langsung tahu. Oh, GraphQL itu cuma kayak gini doang tuh nih. GraphQL itu kayak gini. Kita mau apa? Oh, mau Hake gitu ya. Jadi tinggal di sini Hake aja. Nanti di sini akan di returnin Hake-nya gitu. Nah, gitu. Simpel banget pokoknya GraphQL itu. Satu endpoint bisa untuk diambil semuanya gitu. Nah, ini gRPC yang tadi ya pakai protobuf. Nah, ini ada banyak jenis API ini, ada weather, ada sports, SMS, food, restoran. Nah, teman-teman silahkan coba explore API-API yang ada di sini gitu ya. Banyak banget nih, ada machine learning, payment, mapping, NFL, analytics, NLP, email, face recognition gitu ya. Nah, ini jenis-jenis API. Ada database API ya. Kita bisa connect ke database gitu ya, pakai kredensial, pakai API-nya. API sistem informasi ya, misalkan kita
mau ngobrol sama kernel, nah itu harus pakai API juga gitu ya. Nah, ini ada API remote gitu ya. Kita bisa connect database di cloud gitu. Kita pakai Google Cloud Shell, Google Cloud Console gitu ya. Bisa kita pakai API-nya. API web ya yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Nah, biasanya kasus penggunaan API itu ada macam-macam, ada integrasi sistem, ada pembayaran online, payment, ada pemetaan atau lokasi pakai Google Map gitu ya, media sosial kayak kita pengen login pakai Google, login pakai Twitter atau mau berbagi konten gitu ya, share konten gitu ya. Analisis data nih untuk menganalisis misalkan uh, web kita gitu ya, yang udah ngeklik tombol ini berapa orang sih gitu ya. Nah, ini jenis-jenis API berdasarkan tujuan penggunaan. Ada API sistem, ada API proses, ada API experience gitu ya. Nah, memilih jenis API yang tepat. Nah, silakan pilih jenis API yang tepat. Boleh pakai REST, boleh pakai SOAP, boleh pakai RPC, boleh pakai GraphQL. Hanya ada gRPC juga. Nah, ada kuis-kuisnya, silakan dibaca. Bagaimana API itu bekerja, kita udah tahu ya API itu kayak gimana gitu ya. Intinya dia yang mengintegrasikan antara request atau user gitu ya ke database yang kita atau ke service atau database yang kita pengen yang di request oleh si user kayak gitu. Nah, nah ini mengakses data dari API kan kemarin kita udah nyoba pakai weather ya. Nah weather dia butuh dua parameter ya API key sama locationnya kayak gitu. Jadi kita butuh API key-nya sama buat request-nya apa. Terus ketika kita pengen nyoba API, kita harus baca dokumentasinya. Ya itu API-nya bisa ngapain aja gitu ya. Terus request-nya harus pakai apa gitu ya. Terus responnya kita pengen di format kayak gimana gitu. Ya kita udah belajar semuanya nih. Gitu ya. Teorinya ini tadi, silakan dibaca. Nah ini. Nah, kerjanya kayak gini, web app atau browser atau user gitu ya. Yang akses ke internet maksudnya ke server kita gitu ya. Terus dia request pakai API ke web server kita ngasih kita query ke database, dibalikin lagi ke web server, balikin ke API, balikin ke browser, balikin ke usernya kayak gitu. Gitu ya. Ini adalah cara API bekerja. Jadi dia yang mengintegrasikan antara user dengan database kayak gitu. Menjembatani. Jadi user tuh nggak boleh langsung akses database gitu ya. Jadi harus melewati API dulu. Kalau user langsung database, berarti teman-teman kalau misalkan login ke Google, teman-teman tahu dong semua akun Google yang ada di dunia ini gitu ya. Kan nggak boleh. Serem ya. Makanya harus ada API-nya teman-teman. Lanjut. Nah ini. Nah ini kemarin ya tugasnya kemarin ya. Kalau mau dikembangin sendiri, pengen nyoba yang lain, studi kasus yang lain, silahkan ya teman-teman ya. Silahkan dikembangkan sendiri. Nanti kalau misalkan mau dibantu, ya silahkan. Nah, ini pakai GraphQL nih. Atau kita mau nyoba GraphQL langsung pertemuan depan. Boleh sih. Aku juga ada agak lupa dikit, nanti mungkin aku coba untuk apa namanya. Coba aku pelajari dulu ya tentang GraphQL. Aku juga agak lupa-lupa dikit, tapi masih ingat kok. Besok sih lebih tepatnya. Depan tuh besok. Aduh, gara-gara 3 kali nggak ketemu. Jadi banyak yang harus di itu. Semangat, semangat, semangat. Nah, ini ada tantangan-tantangannya ya. Nah, ini aplikasi weather, terus diintegrasi gitu ya.
Silahkan dibaca-baca aja. Pentingnya penggunaan API dan pengembangan aplikasi. Sumber daya tambahan. Banyak ya. Nah, itu tadi teman-teman. Berarti pertemuan depan kita coba pakai GraphQL ya. Nah, atau gini aja deh. Jangan kalau GraphQL dulu. Kita bikin login dulu ya. Yang di codingan kita kemarin. Kita kan belum implement untuk yang private routes. Nah, kita coba dulu itu ya. Nanti kalau kita udah paham tentang login JWT dan lain sebagainya, tentang middleware juga, gitu ya. Kita baru masuk ke dikembangin lagi, kayak gitu ya. Yang penting kita udah bikin satu aplikasi yang utuh. CRUD udah bisa, sekarang kita coba CRUD tapi pakai login, gitu. Nah, besok ya. Oke, kalau yang ini untuk implementasi ini swap, implementasinya kayak gimana, gitu ya. Harus ada REST API. Nah, ini cuma teori-teori aja sih, teman-teman. JSON API-nya JSON yang tadi ya. Kalau teori teman-teman silahkan dibaca-baca sendiri aja. Nanti kalau misalkan bingung bisa aku jelasin lagi. Kayaknya masih modul 7 kayaknya masih gampang ya. Nanti coba aku bilang ke Mas Dio biar dimasukin yang modul 7 dan 8. Dan 9, dan 10, dan 11, dan 12. Semuanya kalau bisa, tapi kayaknya nggak mungkin. Oke, kayaknya ini nanti kita akan intro dulu. Ini kan udah selesai nih modul 7 gitu ya. Silakan dibaca sendiri gitu ya. Untuk modul 7, nanti modul 8 akan aku bilang ke Mas Dio biar dibikinkan. Sama kita akan nyoba bikin echo with JSON. JWT. Nah, kita akan nyoba nih JWT middleware. Oke, kita akan nyoba bikin ini JWT custom claim, kita bikin endpoint login gitu ya. Nah, tapi kita harus pakai desain pattern biar nggak bingung. Oke? Sweep. Teman-teman bisa coba belajar dari sini dulu. Ya, akan dibaca-baca dulu ya. Swipe right, swipe left. Tap 2 kali, keranjang kuning. Oke. Nah, nanti kita akan bikin token seperti ini, guys. Nah, ini bisa kita baca dari sini, jbt.io. Copy aja ke sini, gitu ya. Nah, ini ada expirednya. Nah, mungkin di sini kayaknya di sini ada nggak ya jbt-nya? Network. Kayaknya Google udah aman banget deh, nggak mungkin pakai JWT sih. Dia pakai authorization-nya pakai apa? Karena Google kayaknya nggak mungkin pakai JWT. Dia udah pakai ya. Nggak tahu apa namanya. Dia keren banget sih si Google. Dia udah pakai cookie. Ya udah paling itu dulu teman-teman. Silahkan yang mau bertanya, saya beri kesempatan sampai jam 9 aja ya teman-teman ya. Aku kemarin soalnya kurang tidur, jadi aku izin agak cepat aja. Sorry banget ya teman-teman. Tapi insya Allah apa namanya materi kita udah selesai untuk yang modul 7 ya. Silakan yang mau bertanya sampai jam 9 aja kita. Habis itu kita akan foto ronsen. Kak, Oh, mau boleh, nanya. boleh. Itu tadi yang codingannya Kak Siva, itu kan pakai JS ya Kak? Ya, betul. Tapi itu bisa nggak kayak misalnya dari Golang langsung ke webnya gitu? Bisa. Nanti pakainya kayak apa ya namanya?
templating engine. Jadi nanti Golangnya akan nge-serve si indeks HTML-nya gitu ya. Terus nanti kita bisa langsung nembak ke API Golangnya gitu ya, Mas, yang dimaksud sama Mas Riza. Bisa kok, bisa. Gini, mungkin aku tampilin ya. Golang. Kita bisa Golang serve HTML. Nih, kita bisa nge-serve static files. Nah, ini. Nah, misalkan kita punya, kita tanya ChatGPT aja. if main.go and index HTML. Saya punya, sorry guys, saya punya index HTML dan main.go pada directory yang sama. Saya ingin Golang dapat serve static HTML tersebut dengan menggunakan Echo Framework. Tolong buatkan kodenya. Nah, ini tinggal e.static. Ternyata gini doang, guys. Coba ya, codingannya sifat tadi ya. Sini kita bisa bikin ini. Sorry. Terus go run titik. Kita bisa buka kayak gini. Localhost 8080/index.html. public/index.html. Kok nggak bisa? Mungkin nih. Oh, enggak dong. Oh, sorry guys. Ininya belum guys. Oh, berarti ini harus kita masukin ke directory dulu. Misalkan public gitu ya. Ini masukin. Ini masukin. Nanti di serve gitu ya. Nah, ini tinggal di enter aja. Nah, gini ya. Kita Mas Reza. Oke, Kak. Makasih, Kak. Jadi kita bisa nge-search static files dari sini, dipanggil lewat golongnya. Nggak usah manggil langsung dari sini gitu ya. Gitu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Jadi codingannya minta Siva ya. Akan aku kirim ke Siva. Udah jam 9 guys. Nggak di grup aja. Boleh, tak kirim grup. Menurutku juga nggak enak guys. Harus tidur banyak nih. Oke, kalau nggak ada, kita foto dulu guys. Silakan open cam.
Silakan open game. Kui 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 kui. Astagfirullahaladzim. Ayo guys. Tak tungguin loh guys. Batuk banget guys. Ya Allah. Ya udah, segini aja ya. Kita foto dulu. Silahkan dibuka kameranya. Kita bergaya di kamera 1, 2, 3. Oke, sip. Satu kali lagi guys, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sip, thank you teman-teman untuk malam ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh di grup aja ya. Terima kasih untuk malam ini. Kita besok masih ada satu pertemuan lagi, Jumat gitu ya. Dan pertemuan berikutnya, maksudnya minggu ini terakhir Jumat ya guys ya. Sabtu tak pakai istirahat dulu. Oke. Thank you teman-teman. Selamat istirahat dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.